Halo, selamat pagi Bu Puspa. Senang sekali bisa ketemu sama Ibu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Halo Bu Mira, selamat pagi juga. Kabar saya baik Bu Mira. Nah, bagaimana dengan Bu Mira? Saya baik juga Bu. Makasih ya Bu sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir di sesi coaching hari ini. Nah, kira-kira apa nih topik yang Bu Puspa mau bahas hari ini? Nah begini Bu Mira, hari ini, saya menemui Bu Mira, minta waktunya untuk meluangkan waktunya, bersedia meluangkan waktunya, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Nah, di sini tujuan saya adalah membuat siswa di kelas saya itu lebih aktif dan fokus di kelas Bu Mira. Sehingga harapan saya nanti, mereka bisa lebih terlibat lebih dalam pembelajaran dan memahami materi dengan lebih baik. Oke, baik. Jadi tujuan Bu Puspa kali ini, jadi dari percakapan kita hari ini, Bu Puspa ingin agar mendapatkan solusi gitu ya Bu ya. Bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dan membuat mereka lebih fokus di dalam pembelajarannya Ibu. Seperti itu benar Bu? Iya, benar sekali Bu Mira. Nah, hari ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana bisa membuat siswa itu lebih terlibat aktif, lebih fokus, dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke, baik. Nah, menurut Bu Puspa sendiri, seberapa penting sih tujuan ini untuk Ibu Puspa dan dampaknya bagi proses pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya, sangat penting Bu Mira, karena, menurut pikiran saya jika siswa itu lebih aktif, lebih fokus, saya yakin hasil belajar mereka tentunya akan lebih meningkat ya, dan tentunya suasana di kelas juga akan menjadi lebih hidup Bu Mira. Saya setuju dengan apa yang Bu Puspa katakan ya. Kalau siswa itu lebih fokus dia dalam belajar, pastinya hasil belajar mereka akan lebih meningkat. Nah, selanjutnya mari kita coba identifikasi ya Bu penyebab masalahnya ini. Kalau menurut Ibu Puspa sendiri, apa sih yang menyebabkan siswa di kelas Bu Puspa itu kurang aktif dan tidak fokus? Menurut pengamatan saya mungkin, mereka bosan mungkin Bu ya dengan metode pengajaran yang saya gunakan. Saya terlalu sering mungkin menggunakan metode ceramah begitu, karena di sini saya melihat ada beberapa siswa yang belum paham gitu ya dengan materi sehingga saya lebih banyak menggunakan metode ceramah dan mungkin itu kurang melibatkan mereka jadinya dalam aktivitas. Selain itu juga beberapa siswa, memiliki kesulitan untuk tetap fokus karena mereka terlihat lelah atau kurang termotivasi. Nah begitu Bu Mira. Apalagi misalnya jam-jam terakhir ya pada mata pelajaran saya, fokus mereka itu berarti, kurang jadinya jam-jam terakhir mendekati jam pulang itu. Ya. Oke, jadi menurut pengamatannya Bu Puspa di sini penyebab eee, akan masalahnya Puspa itu adalah karena terlalu banyak menggunakan metode ceramah dan faktor kelelahan dari siswa itu sendiri ya, terutama ketika siswanya belajar di jam-jam akhir, di jam ke-6, 7 gitu mungkin ya, jam-jam siang yang membuat mereka ngantuk seperti itu ya, sehingga motivasinya kurang. Nah, apakah ada faktor yang lain Bu, yang mungkin berpengaruh terhadap hal ini? Eee, Mungkin selain itu, lingkungan kelas mungkin yang kurang mendukungnya. Saya rasa di sini pengaturan kelas yang, monoton membuat mereka tidak bergerak bebas atau bekerja sama dengan teman-temannya. Karena selama ini mereka, tetap duduk di bangkunya masing-masing gitu Bu Mira, saya kurang mengkelompokkan mereka. Jadi menurut Bu Puspa, apa namanya, pengaturan lingkungan fisik kelas itu juga mempengaruhi ya keterlibatan siswa kalau misalnya, tempat duduknya diatur sedemikian rupa atau mungkin ada aktivitas-aktivitas fisik, mungkin anak-anak akan lebih berpartisipasi ya, seperti itu ya maksudnya Bu Puspa ya? Iya benar Bu Mira. Lalu, situasi yang ideal menurut Bu Puspa sendiri bagaimana sih sebaiknya pembelajaran di kelas itu? Nah, menurut saya Bu Mira, idealnya itu, suasana kelas itu bisa dipenuhi dengan semangat, semangat belajar dari setiap siswanya. Saya ingin melihat, di mana setiap siswa itu terlibat dalam diskusi, baik dengan guru sendiri ataupun sesama temannya. Nah, saya, di sini ingin melihat mereka bisa berbagi ide atau tanggapan. Selain itu, siswa juga dapat menjaga fokus mereka sepanjang pembelajaran. Misalnya tidak lain-lain atau tidak mengobrol di luar topik pembelajaran. Nah, situasi seperti itu yang menurut saya ideal, Bu Mira.
Oke, berarti situasi idealnya itu adalah suasana kelas yang dipenuhi dengan semangat, di mana siswa itu semua terlibat aktif dalam pembelajaran ya, Bu, ya. Ya. Lalu kalau menurut Bu Puspa sendiri, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 nih, Bu, ya, Hmm. Bu Puspa sekarang berada di posisi mana, Bu? Saya rasa untuk saat ini saya masih berada di skala 6 mungkin Bu Mira, karena di sini saya belum bisa membuat siswa secara keseluruhan terlibat aktif dalam pembelajaran dan juga belum bisa mengarahkan fokus mereka selama pembelajaran. Berarti saya nilai diri saya tuh masih berada di skala 6 Bu Mira. Oke, berarti saat ini Bu Puspa masih di skala 6 ya. Lalu kira-kira Bu Puspa ingin meningkatkannya menjadi skala berapa, Bu? Mungkin saat ini saya ingin meningkatkan ke skala 8 dulu deh Bu Mira, biar tidak terlalu jauh begitu ya, dari 6 ke 8. Oke ya, skala 8 sudah cukup bagus juga ya. Nah, sekarang mari kita berpikir untuk rencana ke depannya, Bu ya. Gimana sih caranya untuk mencapai situasi ideal atau skala 8 ini yang seperti yang Ibu harapkan? Apa sih strategi yang mungkin Bu Puspa ingin coba untuk mengatasi tantangan yang Bu Puspa temui ini? Ya, saya mempunyai ide Bu Mira, nanti saya akan mencoba ini menerapkan, metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi dengan kelompok kecil atau permainan-permainan edukatif. Nah, itu menurut pikiran saya akan mengundang mereka untuk tertarik, dalam pembelajaran yang saya lakukan itu, sehingga pembelajaran lebih interaktif dan lebih melibatkan siswa ke depannya. Selain itu, saya juga ingin mungkin mengubah pengaturan tempat duduk Bu Mira, agar siswa itu bisa lebih berinteraksi dengan temannya yang lain, tidak hanya monoton mereka berinteraksi dengan teman satu bangkunya. Oke, itu ide yang sangat bagus ya, Bu, ya. Jadi dengan menerapkan diskusi kelompok dan permainan edukatif, itu akan bisa membuat anak-anak lebih terlibat aktif ya. Jadi tidak kita sebagai guru yang mendominasi di kelas, tapi anak-anak juga bisa lebih terlibat, lebih berpartisipasi karena mereka dilibatkan dalam diskusi dan permainan seperti itu ya. Dan saya juga setuju dengan tadi ide Ibu yang ingin mengubah peraturan tempat duduk ya, biar bisa mendukung suasana kelas yang kolaboratif. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini akan Bu Puspa implementasikan? Ya, rencananya saya bisa mulai dengan, melaksanakan aktivitas diskusi kelompok untuk pelajaran minggu depan, Bu Mira. Mumpung kita sudah selesai ini, libur Hari Raya Galungan dan Kuningan, akan Hmm? coba saya terapkan di sesi belajar untuk minggu depan. Kemarin saya sudah coba-coba ini mencari, tutorial gitu ya, referensi di YouTube, nanti saya akan mencoba mempraktikkannya minggu depan. Mungkin saya akan mulai dengan mencoba permainan begitu ya, permainan edukatif yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Nah, selain itu minggu depan itu juga sekalian saya akan, mencoba untuk mengatur ulang tempat duduk sebelum pelajaran dimulai, sehingga begitu, nanti masuk ke sesi pembelajaran mereka sudah siap, duduk di kelompok kecilnya masing-masing. Nah, begitu rencana saya minggu depan, Bu Mira. Bagus sekali ya, itu rencana yang hebat ya Bu Puspa. Jadi, dalam minggu ini Bu Puspa akan merancang pembelajaran ya, dan mungkin itu akan dilaksanakan habis liburan ini ya, di mana nanti kegiatan pembelajarannya ada diskusi kelompoknya, ada permainan edukatif, dan juga sebelum itu Bu Puspa mengatur ulang posisi tempat duduk anak-anak, seperti itu. Terus, apakah ada hal lain Bu, yang perlu kita pastikan sebelum Bu Puspa melaksanakan rencana ini? Saya rasa itu cukup dulu Bu Mira, saya akan mulai dengan perencanaan dulu, menyiapkan materi, menyiapkan bahan ajar yang interaktif nanti dengan siswa. Saya hanya perlu memastikan bahwa aktivitas yang saya lakukan nanti itu relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas. Oke, baik. Jadi kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan langkah-langkah yang Ibu lakukan ini? Ya, untuk saat ini saya sendiri yang akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana Bu Mira. Nah, saya akan mulai dengan mempersiapkan semuanya ini. Mulai besok ini saya akan mulai siapkan dulu sebelum nanti action minggu depan. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Semangat Bu Puspa ya. Saya sangat menghargai nih usahanya Ibu untuk meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di kelas. Nah, gimana kalau minggu depan mungkin ya setelah Ibu mengimplementasikan rencana ini, bagaimana kalau kita ketemu lagi untuk melihat hasil dan perkembangan
dari perubahan yang Ibu lakukan. Gimana kalau seperti itu, Bu? Iya, saya sangat setuju Bu Mira. Nanti minggu depan saya akan mencoba memberikan laporan tentang hasilnya ya terhadap Bu Mira, minta tolong nanti refleksi dan masukannya untuk perkembangan nanti, aktivitas pembelajaran saya di kelas ya Bu Mira ya. Oke, siap, Bu. Jadi, sepertinya kita sudah menemukan solusi ya, Bu, ya, tentang, permasalahannya Bu Puspa tadi, bagaimana meningkatkan, partisipasi dan keaktifan siswa di kelas. Makasih ya Bu Puspa ya, sudah, terbuka akan permasalahannya Ibu dan juga sudah mengambil langkah-langkah positif untuk, menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya yakin, apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya akan membawa dampak yang sangat baik untuk siswa-siswa Ibu. Semangat ya Bu Puspa, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih banyak Bu Mira, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Ditunggu masukannya Oke, minggu depan Bu Mira ya. sama Bu ya, sampai jumpa minggu depan ya. Ya, dadah.